Kalau kamu mau maju, carilah kekurangan kamu. Kita lebih percaya sama orang dibandingkan diri kita sendiri. Kalau saya mau maju, apa sih yang membuat kita beda dari orang lain? Oh, ternyata orang ini punya attitude, punya kemampuan, punya sesuatu yang beda dari orang. Mungkin itu yang akhirnya saya diterima gitu. Podcast Cinta MIPA kali ini akan menghadirkan kisah inspiratif seorang ilmuwan kimia yang menempuh perjalanan luar biasa dari bangku kuliah hingga mencapai puncak ilmu dan karier. Profesor Dik Kurnia MSc PhD atau yang akrab disapa Kang Dik. Profesor Dik Kurnia memulai perjalanan pendidikannya di jurusan Kimia Unpad pada tahun 1992. Setelah itu, beliau meraih gelar MSc dan PhD dari Osaka Prefecture University, Jepang pada tahun 2008. Tidak hanya itu, berbagai pengalaman pasca doktoral di universitas bergengsi seperti Yamagata University dan Chiba University telah membentuknya menjadi seorang ahli kimia yang penuh prestasi. Kang Dik tidak hanya sebatas akademisi, tapi juga seorang pemimpin yang berdedikasi. Dari menjadi kepala laboratorium hingga manajer teknis lab farmakokinetik di Unpad, serta pengalaman konsultasi akreditasi laboratorium berbasis ISO 17025 di berbagai institusi, menandakan kontribusi besar beliau dalam pengembangan ilmu kimia dan teknologi di Indonesia. Kang Dik juga memiliki andil dalam mengembangkan dunia pendidikan. Beliau adalah Kepala MIPA Unpad Training Center atau MTC dan Kepala Laboratorium Aplikasi Kimia dan Pelayanan FMIPA Unpad yang berakreditasi ISO 17025. Dari perkuliahan hingga menjadi seorang profesor, perjalanan Kang Dik adalah cerminan dedikasi dan semangat yang tinggi dalam dunia ilmu. Dalam episode ini, Profesor Dik Kurnia memberikan inspirasi bagi para pendengar, terutama mahasiswa dan para ilmuwan muda. Mari kita simak lebih jauh tentang langkah-langkah suksesnya dalam podcast Cinta MIPA episode 18 dengan judul Dari Bangku Kuliah ke Puncak Ilmu dan Karier. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini digagas dan diselenggarakan oleh Ikatan Alumni MIPA Unpad. Acara ini menampilkan figur alumni yang pernah berkuliah di MIPA Unpad. Tujuan kami mendirikan acara ini untuk memberikan gambaran pada adik-adik kami, mahasiswa MIPA Unpad, tentang peluang-peluang karir seorang lulusan dari kimia dari FMIPA Unpad. Ada banyak peluang karir, ada yang seperti Kang Dikur yang stay di saintis, ada yang di swasta, ada yang pemerintahan, ada yang pengusaha, ada yang berkarir di politik gitu ya. Sebuah kehormatan memandu acara ini, Mas Nandar, alumni Kimia Unpad angkatan 96. Tamu kali ini edisi ke-18 Kang Dikur. Saya manggil beliau Kang Dikur. Nama lengkapnya Profesor Dik Kurnia, MSc PhD. Direktur acara itu Pak Didi, itu memberi judul Dari Bangku Kuliah ke Puncak Ilmu dan Karier. Buat adik-adik yang nanti nonton, apalagi mahasiswa Kang Dikur ya, mahasiswa ya sekarang ya. Iya. Saya dulu kuliah kimia 96, dari Sumatera ya pindah ke Bandung. Gambaran tentang orang kimia tuh ya Dik Kurnia. Ikut jadi mahasiswa baru, kita datang jam 5, beliau sudah ada di situ gitu. Itu bayangan saya, oh gini ya peneliti kimia. Dan Kang Diko jujur saya nggak tahu, Kang Diko masih ingat nggak? Cita-cita saya tuh menjadi laboran gitu ya, bukan pebisnis sekarang gitu ya. Oh gini ya orang kimia ya, saya bilang. Jadi jam 4 pagi udah di situ, kemudian penguasaan terhadap lab
segala macam sangat menguasai gitu ya. So, di figur. Kemudian itu pertama bagi saya. Kedua buat adik-adik yang lain yang akan lihat, koreksi kalau saya salah, yang saya amati itu setiap kampus tuh punya uniqueness-nya yang positif. Jadi kekuatannya di mana gitu ya. Itu saya sama-sama kampus kimia, sama-sama kampus MIPA, dan Anda kalau lihat edisi-edisi ini akan lihat benang merah. Kalaupun beliau-beliau ini berkarir di politik, di pemerintahan, itu lulusan MIPA itu punya benang merah cara berpikir yang khusus gitu, yang khas. Nah, kimia juga begitu, yang saya amati. Kimia Unpad itu kekuatannya, kalau saya nggak salah, itu di kimia organik bahan alam, kemudian biokimia. Itu yang sangat menonjol dan sangat bagi saya pribadi agak kurang menyenangkan karena saya suka matematika, ternyata kimia bahan organik bahan alam tidak ada matematikanya. Nah, Kang Dikur itu di sentral itu. Beliau adalah profesor ya Kang ya, di kimia organik dan bahan alam. Jadi kalau Anda lihat jurusan kimia di Indonesia, uniqueness-nya apa, kimia Unpad itu di organik bahan alam, dan kita kehadiran tamu sekarang yang sangat kita banggakan itu justru di sentralnya itu, di epicentrum. Begitu perkenalan saya, Kang Nikur. Kang Nikur biasanya tanpa sengaja sesi ini tuh terbagi dua. Satu, mohon maaf kita belak-belakan aja, kebanyakan itu bagaimana mereka berjuang, entah di setting gitu ya, menemukan jati diri, udah kuliah gue di sini gitu ya. Kita di MIPA Unpad kadang pilihan kedua, pilihan ketiga, betul ya. Kemudian terjadi pergolakan pribadi, dan itu saya lihat malah justru yang membuat matang ya, sampai menemukan itu. Saya juga pengen dengar itu dari Kang Dikur, walaupun kalau saya lihat pasti waktu saya ketemu Kang Dikur 96, Kang Dikur kata udah tuh seharusnya pergolakannya udah selesai gitu ya. Apalagi jadi mondok di lab gitu kan. Sesi kedua baru perjalanan karir, terutama khusus ya. Jadi Kang Dikur menjadi profesor di situ, fokus mendalam ke bawah ya di kimia, biar teman-teman yang di bawah ini lihat gitu. Dan yang kita mau coba provide di acara ini itu kan memperluas cakrawala ya. Kalau menjadi seorang di Kurnia, ini loh yang saya hadapi di depan, indahnya, tantangannya segala macam. Kemarin Kang Iwan 85 juga kimia gitu ya. Menjadi konsultan lingkungan begini. Wangsa kalau saya sebut kimia juga di swasta begini. Ada Kang Miftah Amin dari fisika, beliau HA, Kang Budi HA gitu. Begini Kang Doli kemarin politik ya. Jadi Kang Dikur menampilkan diri aja. Kita masuk ke sesi pertama. Silakan Kang Dikur perkenalkan diri dulu, terutama kenapa di kimia? Adakah, saya bertanyanya kalau di kimia adakah pergolakan untuk iya gue di kimia, atau dulunya sempat memberontak juga sampai ketemu. Mangga Kang Dikur. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh semua, terkhusus Kang Nandar yang membuat saya agak kaget kenapa nyari saya gitu. Ya, sedikit bercerita saja mungkin bahwa kalau melihat cerita, mungkin saya termasuk golongan yang mayoritas di kimia itu, bahwa masuk kimia bukan yang pertama, Kang ya. Mayoritas itu mayoritas. Mayoritas gitu ya. Jadi kalau dilihat cerita sebetulnya target saya adalah teknik mesin. Kenapa teknik mesin? Betul. Kenapa teknik mesin? Ini juga satu kecelakaan saja gitu. Karena kebetulan lingkungan rumah saya pada saat itu banyak bengkel-bengkel, sehingga dari kecil saya terbiasa ngumpul sama montir gitu. Nah, akhirnya kok enak ya montir, setiap hari dapat duit gratis gitu. Ada yang betulin, dapat duit. Nah, udah dari sana akhirnya ngobrol, kok enak juga. Akhirnya saya bisa belajar mobil gratis gitu. Dari SD sudah bisa bawa mobil, dan ujung-ujungnya bisnis mobil gitu. Nah, itu kan dari situ akhirnya, wah, kayaknya menarik ya kita masuk ke dunia mesin gitu. Nah, tapi mimpi tinggal mimpi, ingin tinggal ingin, ya tidak lolos gitu. Nah, kemudian kampus Gajah Duduk ya. betul ya. Jadi pilihan satu, Ya. pilihan satu teknik mesin, pilihan kedua dulu itu teknik kimia kalau nggak salah, dan ketiganya baru ke kimia. Dan akhirnya ya qadarullahnya saya di kimia gitu. Nah, itulah perjalanan awalnya. Akan tetapi pada akhirnya kita
bisa mungkin setiap orang mempunyai titik balik gitu ya. Titik balik di Ya. mana akhirnya menyadari bahwa mungkin inilah jalan kita gitu. Nah, jalan kita di situ ketika masuk kimia, termasuk yang kaget juga ya, mungkin angkatan-angkatan kita ya Kang ya, masuk ke kimia Kaget ya. kayak masuk sarang maung gitu di Singapura bangsa teh gitu ya. Yang belum apa-apa orang sudah teriaknya dari mana udah kakak-kakak senior kita kan udah kedengaran suaranya walaupun dari jauh gitu. Mungkin belum datang ke LIPA pun mimpinya udah nyampe gitu ya. Di mimpi kita sudah nyampe akang teteh kita gitu. Oh, mau diapakan kita datang ke SP gitu. Nah, itu ceritanya. Ya. Nah, tapi pada akhirnya kembali ada satu titik balik ketika saya mulai kimia itu seperti ini gitu. Kebetulan saja pada saat saya masuk mungkin teman-teman atau rekan-rekan seangkatan saya tahu bahwa profesor waktu itu sangat terbatas. Setahu saya baru Profesor Ponis Tarigan, betul, Satu orang. yang masih aktif Prof. Ponis Tarigan dan kebetulan dia dosen wali saya gitu. Oh, Kang Niko di Nah, bawah. ya Profesor Tarigan. Dan ketika bimbingan itu menarik gitu ya. Jangankan mau masuk ke ruangannya, lihat mobilnya udah bergetar duluan gitu. Ya, saking kita saking dengan lihat yang profesor tuh seperti itu gitu. Nah, tapi di balik itu tanpa melihat siapa dia dalam tanda petik objektif saja, ada satu kata-kata yang buat saya mempertanyakan diri kita sendiri gitu. You ngapain sini? Kan Prof Tarigan kebetulan kalau ngomong suka pakai you gitu ya. Kamu ngapain ke sini? Untuk apa kamu kuliah gitu? Di balik di situ ada pertanyaan besar kan sebetulnya. Tersadarkan saya mau apa di situ karena sudah kecemplung masuk gitu. Apakah mau lanjut atau akhirnya kita rugi sendiri dengan sesuatu yang kita dapatkan gitu. Nah, itu clue pertama ketika saya pada akhirnya disadarkan dengan orang yang sama sekali kita tidak kenal kan. Nah, itu. Kemudian perjalanannya juga pada akhirnya saya dikagetkan karena kebiasaan atau habit saya berubah. Saya dari Habit di mananya? Kenapa? Kenapa Kang Gelandang? Habit bagian mananya berubah? Ya, habitnya yang berubah begini, bahwa saya dari kecil dari SD, SMP, SMA itu terbiasa di luar gitu. Hidup organisasi dan lain sebagainya. Tiba-tiba masuk kimia kayak masuk penjara gitu. Ya, Dengan segala aturannya, dengan segala mabimnya yang zaman kita mungkin hampir setahun ya Kang ya, minimal 6 bulan gitu. Nah, itu kan sesuatu yang mengkerangkeng dan suka tidak suka, sadar tidak sadar, seperti otak kita dicuci gitu. Nah, dari situ akhirnya ada juga satu sesi di mana saya bertemu dengan seseorang yang mengatakan, kalau kamu mau maju, carilah kekurangan kamu. Jangan mencari kekurangan orang lain. Ya, itu kan saya seorang mahasiswa ngobrol dengan seseorang yang, maaf mungkin bukan pendidikan, tapi mengeluarkan kata-kata yang itu seperti berlian kalau buat saya. Kalau kamu mau maju, carilah kekurangan kamu, bukan melihat kekurangan orang lain. Karena kalau kita melihat orang lain, kita akan berusaha bahwa orang senang dengan penampilan kita. Artinya apa? Kita akan memuaskan orang. Tapi kalau kita mencari kekurangan diri kita sendiri, kita akan tersibukkan untuk memperbaiki diri kita sendiri gitu. Itu kan satu kalimat kedua yang membuat titik balik saya akhirnya tidak peduli dulu dengan orang lain. Jangan dulu peduli orang lain kalau kita sendiri belum merasa kita benar gitu. Karena belum tentu apa yang kita lakukan membuat senang orang lain, dan ketika kita melakukan sesuatu yang hanya untuk menyenangkan orang lain, kita rugi sendiri. Nah, akhirnya dari situ sebentar. Itu ya. Tahun keberapa kuliah, semester keberapa itu?
Itu ingat saya ketika sore hari pulang mabim, luntang-lantung sedikit karena lapar, sambil makan di Sorry, pulang pinggir mabim ini jalan. masih maba atau udah panitia? Belum, masih ini, masih maba, masih maba. Oh, oke oke oke. Early stage. Iya, itu kan dulu zaman kita dari SP ke Gasibu, kemudian ke Dago 4 yang sekarang UTC ya. Nah, pada satu saat saya makan di pinggir jalan di biasalah apa soto yang gitu, mendengar percakapan itu gitu. Ada dua orang. Nah, saya cuma mendengar, betul ya, kenapa saya harus sibuk memikirkan orang lain? Sementara belum tentu saya sudah benar dan belum tentu juga orang lain memikirkan saya. Sekarang saya sudah masuk kimia, so apa yang saya lakukan? Apakah saya akan melanjutkan kesempatan yang diberikan Allah ini atau saya akhirnya tidak memanfaatkan ini? Pilihannya adalah Anda jadi orang bersyukur atau Anda jadi orang tidak bersyukur, kan begitu? Nah, Betul. dari dua titik itu, kemudian akhirnya saya mulai menata emosi dalam tanda petik gitu ya, bahwa ya sudah, Anda takdirnya ada di kimia gitu. Nah, mulailah dari situ dengan segala mabim dan lain sebagainya, ya sudah ini harus saya jalani gitu. Karena ada satu motivasi yang itu ya gift gitu ya. Kita tidak mengenal orang itu, tapi tidak tiba-tiba kita ditakdirkan mendengarkan kalimat itu gitu. Nah, perjalanan dari situ akhirnya ya tidak mudah juga. Saya bukan seorang mahasiswa yang pada saat itu dalam kategori pintar dan lain sebagainya. IPK juga biasa-biasa saja kok. Dengan yang lain antara 2,5, 3 lah, sesuatu yang wajar gitu ya. Boleh sebutkan Kang BPK-nya biar Kang udah jadi profesor juga. Ya, kalau lulus mah pas lah 3,0 gitu ya. Ya, tapi kan beda 3,0 baheula jeung ayeuna gitu, Kang. Oh, beda bisa. Dulu saya sampai menyebut itu yang penting IPK tuh di atas 3, Iya, 2,9 mah di atas 2,9. betul, betul, betul. Nah, itu. Bangga Kang. Betul ya. Jadi dari situ akhirnya dengan dua kejadian itu saya menyatakan saya harus menjalani ini apapun itu. Nah, tapi di balik itu akhirnya ada hal ketiga kalau tidak salah yang membuat berubah pikiran, bukan berubah pikiran, meningkatkan pikiran kita, meningkatkan level kita. Apapun itu kamu harus punya sesuatu yang memang kamu cita-citakan. Dengan catatan, kamu jangan berharap cita-cita itu akan segera kamu raih gitu. Artinya apa? Punyalah motivasi dan target gitu. Karena ketika kita tidak punya motivasi dan target, ya kita sama dengan mayat yang berjalan gitu. Tidak ada apa-apanya kita. Betul. Betul. Kita hanya berjalan tanpa tahu target kita apa, tujuan kita apa dan lain sebagainya. Itu. Nah, sehingga perjalanannya banyak. Selanjutnya ada momen-momen juga yang ya kalau kuliah biasa ya Kang ya, yang dan lain sebagainya gitu. Ada momen yang berikutnya adalah ketika mau memutuskan saya akan studi berapa lama. Sorry, studi apa Kang? Akan studi berapa lama S1. Oh, ada pertanyaan itu ke diri sendiri? Iya. Karena ya balik tadi, setelah selesai saya mau apa dan untuk apa. Nah, setelah melihat teman-teman cerita dan lain sebagainya, ada satu pikiran iseng dari saya. Bisa nggak ya saya lulus pertama? Kan itu muncul ketika di semester 3 atau 4 kalau nggak salah. Itu padahal masih jauh ke depan gitu ya. Tapi ada semester 3 mikir lulus pertama. Iya. Bisa Jauh loh. gitu? Saya disadarkan Bu Ani untuk supaya lulus cepat. Iya. Terus ya. enggak? Nah, ada pertanyaan iseng, bisa nggak saya? Kenapa? Saya sadar diri. Mungkin kalau di sini ada Kang Siong, wah
kalah jauh sama Kang Siong yang selalu kalau lihat nilai pengumuman deret kiri kan. Kalau kita deret tengah deret kanan kan. Ya Kang Siong beda lah. Ya, artinya dengan melihat itu pertanyaan itu kalau saya kategorikan pertanyaan iseng, pernyataan iseng aja, saya bisa nggak lulus pertama gitu. Nah, kemudian ada yang menarik juga. Pada saatnya memilih tugas akhir, ada kecelakaan. Kecelakaan apa maksudnya? Nah, karena saya terlambat, calon pembimbing udah habis. Oh, udah mau yang pertama jalur pembimbing habis. Nah, sisalah 2 orang. Siapa, Kang? Siapa? Kamuan Papua nih saya. Siapa? Pak Gaston dan Pak Jen. Sorry, kami ketawa karena dimensi Sri Mulatnya yang tahu lah. Ya, mungkin rekan teman-teman kimia di sini tahu ya, dalam tanda petik Pak Jen, Pak Gaston itu senior-senior kita yang sangat-sangat terkenal gitu ya, dan mungkin Kang Nandar juga dan yang lain akan menghindar kan? Saya spill ya, saya waktu mata kuliah Pak Gaston semua nunjuk, semua ditanya siapa mata kuliah itu diem Kang. Itu saya ngangkat tangan. Pas tidur ditanya, kenapa lu enggak? Gue nggak sadar ngangkat tangan gue siapa. Begitu istimewa. Siapa tadi yang angkat tangan gue? Kok gue jadi kalau mata kuliah Pak Gaston? Ya, Terus. betul. Nah, itu kan akhirnya tidak ada pilihan. Pilihan dalam arti, loh, saya pikir berulang ya. Saya mendapatkan hal yang kok beda dengan orang yang di luar ekspektasi saya gitu. Pertanyaan saya adalah, Baik. apakah ini memang satu kebetulan atau memang ini media saya untuk bisa maju gitu. Karena apa? Saya berpikir ketika orang-orang itu melalui satu jalan yang biasa-biasa saja, mungkin hasilnya akan biasa gitu. Effortnya maksudnya ya, usahanya effortnya gitu. Tapi ketika kita dikondisikan pada sesuatu yang kita tidak pernah perkirakan dan itu merupakan di kacamata orang susah, pasti akan punya effort yang berbeda gitu. Nah, itu hikmahnya buat saya sebetulnya di balik itu gitu ya. Sehingga pada akhirnya oh, bagaimana saya bisa mengatasi ini gitu. Dan ternyata tanpa disadari ucapan iseng semester 3 itu terbukti hari itu. Saat itu. Ya Kalau nggak salah alhamdulillah. ya Kang itu yang pertama ya 92 ya. Ya alhamdulillah waktu itu saya lulus yang pertama satu angka dan celingak-celinguk juga waktu sidang kan, waktu zaman kita sidang kalau yang mahasiswa sekarang satu angkatan temennya dekat-dekat kan. Ya, ya. Saya ingat 92 lulus bareng angkatan 87. Jauh kan? Nah, yang gitu. Tapi itu titik balik pada akhirnya, oh, dengan segala kekurangan saya bisa gitu. Dan ini saya pikir nggak ada bukunya. Dan ini bukan kita mengambil ilmu dari orang. Tapi Ngalamin sendiri. justru kita sendiri yang bisa memanage diri kita. Nah, dari situ muncullah satu cara berpikir yang buat saya pada akhirnya kesulitan diri yang paling sulit adalah satu, kita percaya dengan diri kita sendiri atau enggak. Yang kedua, bisakah kita mempercayai diri kita sendiri? Ya. Karena kadang kita lebih percaya sama orang dibandingkan diri kita sendiri. Nah, balik lagi, clue yang kedua tadi, pandai-pandailah mencari kekurangan kita sehingga kita bisa tahu dan bisa memperbaiki diri kita sendiri. Gitu. Nah, mungkin sampai di situ akhirnya selesai, lalu lulus, kemudian pada saat itu kebetulan karena kondisi mencari kerja, tanpa disangka juga ijazah belum dapat,
iseng melamar, masuklah ke Texmaco. Waktu itu Texmaco perusahaan Oh besar iya, kan? saya dengar, Kang Niko diterima Texmaco waktu itu. Iya, Texmaco menarik juga, lucu Oh, gitu ya. sorry, saya spill. Texmaco saat itu tuh one of the Paling biggest. gede, betul, paling gede di Kerawang itu. Masuk Texmaco, saya ingat aja bersaing bukan dengan orang lain, dengan kakak-kakak sendiri kan. Jadi waktu itu total ada 7 orang lah dari angkatan 86 sampai 92 saya paling bocil gitu. Nah, ternyata yang terima cuma sendiri saya. Kang Niko diterima waktu itu ya? Iya, keterima sendiri di sana. Sorry, posisi apa waktu itu? Saya dengar sih waktu itu. Di QC. Oh, QC, oke. Ya, Ya, jadi jalur umumnya kimia lah. betul pada saat itu saya masuk diterima sebagai QC. Ternyata ada menarik. Kenapa saya diterima setelah di sana? Artinya pada proses mau penandatangan kontrak, saya baru tanya, kenapa saya diterima? Itu kakak-kakak saya semua. Ternyata ada sesuatu yang saya lakukan sekitar 2 tahun sebelumnya, bahwa itu yang membuat saya diterima. Apa Jadi tuh? jadi pada saat sekitar semester 5 atau 6, saya punya tabungan, dan tabungan itu saya gunakan untuk ikut pelatihan instrumen di Jogja. Oh, instrumennya apa, maaf? Waktu itu instrumennya ada AAS, ada GC, HPLC, dan Ya. lain sebagainya, yang kimia sendiri kita pada saat itu tuh belum banyak. Kita belum ada waktu itu. Betul. Jadi dengan mungkin ya saat itu masih nggak kepikiran untuk apa selembar kertas itu, saya kumpulkan, ternyata itu yang akhirnya membuat nilai lebih kita gitu. Artinya dari situ yang penting buat saya ternyata, kalau memang Anda mau maju, kalau saya mau maju, apa sih yang membuat kita beda dari orang lain? Sebentar, ya tugas saya, Kang. Saya harus kasih pesan buat yang bawahnya. Jangan disalahartikan kalau selembar kertas yang seorang Didi Kurnia saat itu menjadi pembuka jalan beliau, itu adalah sertifikatnya. Betul. Bukan. Di dunia RD itu bukan sertifikatnya, tapi kemauan beliau mengikuti kursus. Betul. Saat belum diminta. Betul. Nah, itu yang ya, biar jelas ya, Kang Tigor ya. Betul. Karena betul. kita uji pun kemampuan kita saat itu biasa-biasa aja pasti. Tapi Betul. yang dilihat oleh pemberi kerja adalah kemauan seorang, bukan kemampuan. Kemauan seseorang belajar sebelum diminta. Betul. Itu yang ya, Kang ya. Betul ya? Betul. Ya itu Karena akhirnya. untuk melatih 1 minggu selesai. Betul. Ya artinya saya melihat ada sesuatu pada saat itu, saya punya uang untuk beli barang atau untuk ke Jogja belajar kan, seumur gitu ya mendingan Itu yang main mahal. sebetulnya. Itu yang mahal. Artinya setelah saya mungkin hari ini saya pada posisi memimpin anak-anak itu di lab ya, di situ kan kita bisa melihat, oh ternyata orang ini punya attitude, punya kemampuan, punya sesuatu yang beda dari orang. Mungkin itu yang akhirnya saya diterima gitu. Nah itu kan itu yang tadi saya bilang, awalnya dari mana? Kok saya kuliah tapi nggak ngerti ini? Kok saya kuliah nggak ngerti ini? Kok saya kuliah ini cuma teori? Kok saya kuliah ini nggak tahu alat? Itu yang tadi saya dari awal balik lagi ke awal, kita cari kekurangan diri kita apa gitu. Tidak perlu kita mencari kekurangan orang lain. Nah itu pelajaran yang betul-betul sangat penting pada stage akhirnya menentukan karir gitu. Nah, kemudian setelah di sana, tapi akhirnya dengan terpaksa saya mundur dari Texmaco. Gitu. Kenapa tuh? Karena udah mulai jadi dosen? Enggak, pada saat itu ijazah langsung disimpan minimal 4 tahun. Oh iya. Nah, saya mikir-mikir kan, waduh 4 tahun saya dikunci Texmaco, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Keputusan yang tepat sekali setelah apa Texmaco tahun 98. Betul. Ternyata kan Texmaco dilikuidasi kan 3 tahun setelah itu gitu.
Ya sudah, akhirnya dari situ pindah lagi ke pabrik cat. Kebetulan dulu pada saat keluar dari Texmaco ketemu almarhum Kang Bob. Kang Bob. Ya, Pak Maman, Abdurrahman, almarhum. Dan dia menawari, kebetulan istrinya di pabrik cat di Padalarang. Akhirnya masuk sana gitu. Sorry, pabrik cat apa? 3 Arga. 3 Arga. Iya, masuk di sana tapi nggak lama, hanya 1 tahun karena ya maaf mungkin cara berpikir kita agak berbeda ketika dimasukkan ke pabrik nggak nyambung saya gitu. Ya artinya bukan karena secara materi kita kurang, cuma ada sesuatu yang saya nggak bisa kerja di sini gitu. Nah dari sana akhirnya kembali dan ketemu dengan Ibu Ika, Pak Jen yang mengajak kembali ke lab gitu dengan pilihan ya sudah, kalau memang misalkan saya akan lanjut ya saya lanjut di sana gitu. Ya kemudian qadarullahnya saya masuk di MIPA di staf dosen, ya tidak mudah juga dan banyak cerita gitu. Ya, banyak cerita yang mungkin orang tidak tahu gitu ya. Akhirnya mungkin hari ini melihat wah udah sampai ini dan lain sebagainya ya. Nah, yang paling berkesan adalah proses untuk melanjutkan studi itu sendiri. Ya, kita coba masuk ke situ, Kang. Sorry, sebentar. Kang Dekur, jadi kalau misalnya jadi dosen jadi tahun berapa? Saya masuk ke lab 97. Dosen jadi 97 ya? Belum. Itu Belum. diajak masuk ke organik sama Bu Ika itu 97. Oh, jadi belum ngajar tapi sudah masuk lab. Cuma asisten di lab biasa gitu. Kemudian baru jadi dosen 99 saya, 2 tahun. 99. Iya, lumayan itu menunggunya dari tamat 96 ya, kalau nggak Kang Dekur ya? Betul, saya lulus 96. Iya, 96 99 itu tidak mudah. Kang Dekur, sorry, kita masuk fase 2 itu. Bagaimana akhirnya memutuskan ya jadi dosennya lah ya. Kemudian saya perlu gali banget karena nanti kita masuk chapter kedua. Ya sekali lagi yang saya bilang tadi, Kang Dekur adalah ada di epicentrum kekuatan kimia Unpad gitu ya, kimia organik bahan alam. Kemudian sampai kuliah master dan sampai doktoral di Jepang. Why? Opportunity-nya apa dan apa yang Kang Dekur lihat di kimia organik bahan alam? Enggak? Iya, baik. Kemudian setelah masuk ke sana, kebetulan kalau kita lihat di kimia organik kan bahan alam mayoritas kan. Nah, saya sudah berpikir di situ. Kalau saya harus sama, pada akhirnya saya akan sulit untuk berlari gitu. Dengan belajar beberapa kali apa yang saya alami selama kuliah, akhirnya saya memutuskan walaupun sama-sama bahan alam, saya melakukan sesuatu yang belum dikerjakan di situ gitu. Pada saat itu teman-teman rekan-rekan yang bahan alam semua ke tanaman. Ya, saya memilih kemana? Ke jamur yang orang nggak ada di situ gitu. Kemana? Jamur. Oh, jadi Kang Dekur mengambil variasi di source-nya. Source-nya di jamurnya, bukan ngambil jamur, bukan tanaman. Iya. Ya, yang bukan pada fitokimia. Betul. Jadi pada saat itu sama-sama bahan alam tapi sudut pandang yang berbeda gitu. Sehingga akhirnya apa? Kita betul-betul mulai dari nol yang mau bertanya ke siapa nggak ada gitu. Sampai akhirnya saya harus bertanya ke orang biologi yang lebih paham tentang jamur. Orang kimia kan nggak sampai ke sana. Itu menarik gitu ya. Nah, setelah memutuskan di situ untuk melanjutkan studi juga nggak mudah. Ya, saya 2 kali melamar ITB dan 2 kali mengundurkan diri sebetulnya. Ulangnya 2 kali? 2 kali melamar S2 ITB dan 2 kali saya mengundurkan diri dari sana. Kenapa, Kang? Ya, karena pada saat itu seseorang dosen baru yang mau melanjutkan studi nggak mudah izinnya. Anda mau lanjut sebagai dosen atau Anda mundur kuliah? Tunggu waktunya nanti Anda bisa kuliah. Oh, jadi kalau kuliah harus mundur intinya begitu? Iya, intinya kan masih ada rekan-rekan kita yang belum studi saat itu. Yang belum kuliah. Iya. Ya, gitu. senior-senior yang belum.
Waktu itu betul, masih ada. Sorry, jadi betul. ini alasannya bukan alasan studinya, tapi alasan non teknis. Betul, betul, non teknis, dan itu memang memang faktanya seperti itu gitu ya. Saya tahu fakta itu. Dua kali mendaftar, 2 kali mundur, kemudian pilihannya hanya satu, saya studi ke luar negeri. Nah, saya ingat daftar ke Dikti itu 4 kali dan nggak lulus semua. 4 kali daftar ke Dikti nggak lulus, kemudian yang kelimanya saya daftar yang kelima saya daftar Jepang lagi, jadi 4 kali itu Jepang semua. Kemudian yang kelimanya saya Jepang dan Austria. Jepang dan Australia. Bukan, Austria. Austria. Sorry teman-teman, saya mau tanya. 4 kali ini 4 tahun atau 4 semester pengulangnya? 4 tahun. 4 tahun ya? Ini saya tahu itu menunggunya lama, biar tahu ya kalau bagaimana Iya. orang sabar menunggu ya. Iya, 4 kali daftar jadi beasiswa nggak lolos gitu, dan selalu di akhir-akhir nggak lolosnya gitu. Nah, yang pertama, kedua berkas, ketiga, keempat sudah tahu masalah berkas di wawancara, yang gagal ya sudahlah pelajaran. Yang kelima, kemudian daftar ke Jepang dan Austria. Ternyata hanya selang 4 jam, kalau tidak saya lupa, selang 4 jam keterima dua-duanya. Jadi yang Jepang saya dapat email jam 1 siang, kemudian yang Austria saya dapat email sekitar jam 5 sore. Kedua-duanya keterima. Dua-duanya dapat. Iya. Kenapa milih Jepang, Kak? Ya, pilih Jepang sederhana waktu itu. Satu, sudah ada komunikasi lebih awal dari yang sebelumnya walaupun kita nggak lolos. Pak Unang. Ada Prof. Unang, ada Prof. Beda ya? Supriyatna, ada Prof. Anas yang sudah ke sana gitu ya. Jadi sudah lebih tergambar gitu ya. Nah, kemudian kalau Austria itu memang betul-betul dari nol, saya mencari sendiri gitu. Tidak ada perantara dan lain sebagainya. Akhirnya memutuskan ke Austria, ke Jepang, tapi intinya yang penting buat saya adalah ada pengalaman, perjuangan itu seperti ini gitu. Bahwa usaha kita itu never ending sampai kapanpun gitu. Dan akhirnya ada satu yang mengingatkan bahwa yang Allah nilai itu cuma usaha. Hasil itu bukan milik kita. Manusia nggak bisa minta hasil. Sampai kapanpun tidak akan pernah meraih hasil, karena hasil hanya buah dari suatu proses usaha gitu. Nah, dari situ akhirnya ya kita berangkat ke sana dengan babak belur juga, karena tanpa bahasa, tanpa apa, pengumuman Agustus, Oktober masuk, bisa dibayangkan kan orang kampung tiba-tiba masuk ke kota besar, bahasa juga nggak ngerti dan lain sebagainya. Tapi ya Kalau menarik. di Jepang pakai yang kuliah bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Karena saya masuk S2, waktu itu kelasnya kelas Jepang. Kelas Jepang? Iya. Jadi ya cuma nonton aja, orang ngomong kayak nonton Patomin kan. Sensei mau ngomong ya sudahlah, terserah gitu. Yang penting tugas beres gitu. Yang penting nanti di lab gitu ya. Nah, itu kan itu hal-hal yang menariknya. Tapi ya tapinya itu ternyata itulah yang membuka titik wawasan kita setelah masuk ke sana. Kita di Indonesia merasa paling A, paling B, paling C, datang ke sana kok kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Kalikur, sebentar. Mangga. Saya potong dulu. Saya mau loncat dikit nanti. Kang Likur, tentang organik bahan alam sendiri. Indonesia itu di mana sebenarnya di peta dunianya? Kita punya resources banyak sekali, betul nggak? Kimia Unpad itu koreksi ya, lagi. Itu isolasi, identifikasi itu kan kita paling jago, betul ya? Challenging itu kan sampai ke produk jadinya, betul nggak? Karena kan setelah isolasi segala macam baru masuk ke, I don't know, koreksi yang kalau salah. Isolasi kan baru masuk ke ujung-ujung industri farmasi atau industri kosmetik atau industri makanan lah, betul nggak? Saya mau pendapat Kang Likur lah, posisi Kang Likur, profesor di kimia organik gitu ya. Are we done that? Apakah kita udah sampai isolasi kemudian maaf menjadi makanan begini?
atau kita masih Indonesianya ya, berada pada isolasi dan isolasi, kemudian yang menyambut hasil isolasinya, setahu saya dulu masih agak kalau jalan tol tuh belum nyambul tuh Kang Tikur. Sekarang situasinya bagaimana? Baik, kalau dari kacamata saya, ya, kalau dari kacamata saya, kalau untuk yang namanya sumber daya tanaman khususnya, itu periodenya sudah lewat. Dalam arti, Sumber daya tanaman periode sudah lewat. ya, dalam arti begini, Maksudnya apa? bukan lewat habis ya, bukan lewat habis. Ya, saya tahu. Maksudnya masa trennya udah lewat. Ya, karena tanaman itu pada saat itu pendekatannya adalah dengan pendekatan etnobotanik, di mana Yes. seseorang akan mengambil sampel tanaman, kata cerita tanaman ini A, tanaman ini B, tanaman ini C, dan lain sebagainya. Dan tanpa disadari sebetulnya pada periode tahun 80-an, pada saat kita masih belum melek mata secara keseluruhan, teman-teman kita peneliti Jepang, peneliti Australia, peneliti Belanda, mereka dengan segala fasilitas resort, instrumentasi yang lebih canggih sudah bisa mengeksplorasi sebetulnya. Jadi mapping mereka udah duluan semua. Betul, sehingga ketika saya datang ke Jepang, saya tanya dan sama profesor saya waktu itu, bukan profesor pembimbing, profesor di lab sebelah, kita kan sudah punya data jamu negara Anda. Sorry, Jepang sudah punya data jamu negara Indonesia. Iya. Dan itu kan semua terbalut dengan kerjasama pendidikan dari tahun 80-an gitu. Jadi kerjasama pendidikan kita memberikan tambahan data ke peta mereka. Betul, karena pada saat itu kan kita berangkat ke sana dengan membawa resort ini loh yang bisa diriset dengan Anda kan. Anda nggak punya apa-apa, Anda punya duit, Anda punya teknologi, Anda punya kemampuan, tapi bahan baku kami yang punya. Akhirnya ya disitulah kolaborasinya. Nah, ketika saya sudah sampai di sana, baru tahu dari 1 kilo tanaman, misalkan, sebetulnya kan jutaan senyawa. Yang dilaporkan beberapa senyawa, sisanya kan bisa dikit, betul nggak? Tapi yang Kang Diko tadi menarik, karena saya harus tegaskan di situ, karena ini bukan soal teknis, ini soal wawasan. Ya, soal wawasan. Kalau saya pernah ketemu seorang tokoh sosial ya, ilmu sosial ya, sorry agak berbeda ya, ilmu sosial dalam sebuah peluncuran buku. Kemudian saya tanya ke beliau, Pak, saya lupa awalnya gimana. Kemudian, Bapak sendiri kenapa nggak ngajuin jadi profesor, Pak? Saya bilang, beliau pernah jadi ketua komisi nasional sesuatu. Saya dengar katanya, saya yang nggak mau. Kenapa Bapak? Dunia ada dewan profesor. Apa isi kepala saya dipetakan orang sih? Oke, tapi beliau dari ilmu sosial, tentu lebih efeknya lebih gede gitu ya. Pertanyaan saya di situ. Oke, Kang Diko, di satu sisi itu dulu. Nah, sekarang saya masuk. Jadi kalau pesan Kang Diko gimana? Kalau sekarang nih, kita tahu nih, kalau sebenarnya mapping, kasarnya tumbuhan kita banyak. Jepang nggak punya tumbuhan itu. Tapi apa kandungan tumbuhan itu Jepang lebih punya datanya, betul kan? Iya, betul. Ya kan? Saya dagang. Pernah satu kali saya ketemu orang India, itu bukan kimia loh Kang. India di Jakarta, dia nanya, "Dar, kampung di mana?" Bukit Tinggi Pak. Di mana di Bukit Tinggi? Desa saya ya, Kapau. Oh, Kapau itu menuju Kamang ya? Iya. Di Kamang 3 tahun depan itu kelapa panen sekitar sekian ribu butir, Dar. Terus jujur ini, saya kaget setengah mati gitu. Hah, itu kampung kecil ya? Akan kebayang ngomong tinggal di Cileunyi dan kemudian di belakang, oh Cileunyi on the way Tanjung Sari kan ya? Tanjung Sari itu tahun depan kelapanya panen 5.000. Di situ saya tersadar gila ya. Begitu data, paham ya? Jadi kalau ini buat adik-adik yang di bawah saya lihat, jadi kalau kita tidak membuka wawasan, tidak melihat peta, kita maaf, saya nggak tahu bahasanya, koreksi kalau saya salah. Kita menguasai teknis, tapi mappingnya kita nggak dapat. Dan akhirnya kita memberikan data pada orang untuk kemaslahatannya diambil, kan gitu ya. Saya mau belajar di situ karena anyway, sekarang saat ini teman-teman yang baru masuk juga ya. Waktu Kang Dikur waktu kuliah itu Profesor Pak Ponis itu kan berjarak banget ya kita dengan Pak Ponis, betul nggak? Sekarang ya kenapa saya kemarin telepon Kang Dikur sebagai itu karena profesor muda, betul nggak? Kemudian tidak berjarak,
what we can do for change, itu poinnya saya, Kang Likur. Betul. Kita nggak bisa cuma neliti, kemudian kita memberikan sumbangsih pada Jepang, pada Germany terhadap tumbuhan yang ada di halaman rumah gua. Tumbuhan di halaman rumah saya, misalnya, ini bisa buat obat kanker, ini buat vitamin segala macam. Kita main cuma untuk main petak umpet segala macam gitu loh. Itu yang terjadi. Sarkasmenya kan begitu. Silakan Kak, mungkin ada saran segala macam, karena habis itu kita masuk ke pertanyaan ya. Mangga. Jadi kalau saya melihat hari ini, ya alhamdulillah sebetulnya negara sudah memproteksi ya. Tidak semudah lagi 20 tahun yang lalu. Now dengan 30 tahun lalu udah beda, Bang. Udah beda jauh itu. Tinggal sekarang sebetulnya policy saja. Bagaimana teman-teman adik-adik kita yang punya pemikiran brilian diarahkan dengan sesuatu yang akhirnya membuat mereka juga nyaman. Karena apa? Jangankan berpikir keluar, sekarang saya memberikan kuliah harus merubah pola saya mengajar dibandingkan saya kuliah gitu. Saya berhadapan dengan generasi yang beda dengan dulu. Dulu kalau kita nggak bawa nggak bawa textbook, mungkin Kang Landar diusir sama Pak Gaston, betul nggak? Harus bawa, Kang. Saya sampai kuliah tuh ngomong bawa pegel itu cuma bikin pegel. Iya. Nah, hari ini sekarang udah ada Google. Nah, hari ini bisa dihitung berapa mahasiswa punya buku. Kan itu sesuatu yang kita harus, kalau dosennya dalam tanda petik dia tidak bisa mengikuti kondisi yang ada, akhirnya kita di satu sisi akan subjektif, ini anak-anak kayak apa sih? Padahal bukan anak-anaknya, karena mereka datang dari generasi yang berbeda. Sehingga keberhasilan pendidikan sekarang nggak bisa disalahkan dengan mahasiswa. Bisakah sekarang dosennya adaptasi? Kan begitu. Ya, apapun itu. Ini statement yang kuat. Yang diminta adaptasi oleh Profesor Dik ini adalah dosennya. Ya, artinya kedua sisi. Karena kita berhadapan dengan generasi yang memang tidak bisa seperti dulu. Contoh saja, kita diberikan pelajaran yang tidak terhingga dengan COVID. COVID pelajaran besar. Berapa banyak yang dosen akhirnya tidak bisa mengajar karena gaptek kan? Ya itu memang faktanya seperti itu. Tapi ada juga teman-teman yang dosen itu akhirnya malah dia lebih baik mengajarnya dengan memanfaatkan teknologi. COVID sudah pergi tapi teknologi berjalan kan? Nah, artinya kunci yang berikutnya adalah bisakah kita beradaptasi? Jadi kembali lagi, jangan kita menuntut orang beradaptasi, tapi kita bisa nggak beradaptasi? Karena kalau kita menuntut orang beradaptasi, akhirnya apa? Kita akan capek sendiri ketika orang tidak mengikuti keinginan kita. Dan kalau saya pikir kok semua kembali ke awal gitu ya. Ya Anda jadilah diri Anda sendiri, nggak perlu Anda ngurusin orang lain. Belum tentu Anda bisa ngurus diri sendiri kok. Ya. Gitu. Nah, akhirnya ya dari sana dengan segala perjalanannya, dan tentu saja apapun itu 7 tahun mungkin ya saya tinggal di Jepang, itu menjadi sesuatu yang merubah mindset saya kan. Bagaimana perbedaan seorang dosen memperlakukan mahasiswa. Bagaimana seorang dosen itu menghargai waktu. Bagaimana seorang dosen itu menghargai walaupun itu alat, walaupun itu hanya sebuah barang, ya kamu rawat itu. Karena dengan barang itulah Anda bisa berkarir. Saya ngepel, profesor saya juga ngepel. Saya kalau datang paling pagi saingan sama OB. Apakah Anda punya keunikan yang diri Anda miliki? Saya suka meneliti. Tapi apakah aspek ekonomi dan ke depan berkelanjutannya terpikirkan? Itu belum.